Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula hormati jamaah kuliah subuh Nurul Falah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan anugerah iman dan Islam, juga diberikan kesehatan. Tiada lain, ini adalah merupakan anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kesehatan dan keimanan tetap melekat pada diri kita. Amin Allahumma amin. Qala musannifu amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yafnal alamu. Wasyu'batus saniyatu utawi bagian asaniyatu kang kapindo iku al imanu iman bil malaikati kelawan malaikat bi anta soddaqo kelawan gambare yen to percaya meneraken sapa sira diwujudihim kelawan anane malaikat wa bi annahum lan kelawan setune malaikat iku ibadun hamba-hamba mukramuna kang dimulyakaken la yaksuna ora pada maksiat sapa si malaikat Allah ing Gusti Allah ma ing barang amarahum kang perintah sapa Allahum ing malaikat wa yaf'aluna lan pada nglakoni sapa malaikat ma ing barang yu'maruna kang den perintah sapa malaikat wa hum utawa malaikat iku ajsamun jisim latifun kang alus dawatu arwahin kang anggueni roh ja'alan dadiaken sapa Allah Gusti Allah lahum maring malaikat kuwatan ing kuwatan alat tasakkuli ing atase bentuk fi askalin kelawan pira-pira bentuk mukhtalifatin kang berbeda-beda hasanati kang bagus. Lah keimanan, bentuk keimanan yang kedua itu adalah iman kepada malaikat, bahwa malaikat itu adalah benar adanya. Beda dengan orang-orang yang dunia saintifik, orang-orang barat itu banyak yang tidak percaya dengan malaikat. Kenapa? Karena mereka ingin diuji secara ilmiah bahwa malaikat itu ada wujudnya. Ketika seorang berusaha untuk meneliti bagaimana malaikat itu terwujud, maka semakin lama ia tidak akan semakin percaya dengan malaikat. Kenapa? Karena memang malaikat itu tidak bisa ditampakkan gitu loh. Cuman malaikat itu kadang-kadang terserah Gusti Allah. Kalau kata Allah, wahai malaikat turun ke bumi, kamu berbentuk manusia, maka berbentuk manusia. Kayak dulu pada zaman Nabi Soleh, ketika Nabi Soleh itu umatnya pada melanggar ajaran agama, ya laki-laki disuruh nikah sama perempuan pada zaman dulu. Tapi ternyata kaum Nabi Soleh itu lebih senang laki-laki pada laki-laki. Iya. Dulu itu makanya sampai zaman sekarang itu masih ada. Kalau di Indonesia ada undang-undangnya, tidak boleh nikah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tapi kalau di barat, itu ya, di barat nih, di dunia barat, Eropa, Inggris, Amerika, itu ada undang-undangnya yang melegalkan laki-laki boleh nikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Makanya ada orang segeran tuh, laki-laki dan laki-laki. Tapi ternyata ketika mau nikah di Indonesia tidak boleh, dia lari ke Australia, nikahlah di sana. Ada dia itu TKI ya, kemudian dia terpengaruh cara berpikirnya. Kalau di Indonesia itu nggak boleh. Kenapa? Karena tujuan pertama pernikahan itu adalah untuk menciptakan keturunan. Loh, kalau laki-laki dengan laki-laki ada keturunannya enggak? Nah, perempuan dengan perempuan? Lah, makanya tidak boleh gitu loh. Pada zaman Nabi Soleh itu kayak gitu. Akhirnya apa? Allah nurunkan malaikat, 2 malaikat
yang cantik-cantik. Oh, malaikat bentuknya padanya cantik. Tapi ya meskipun diturunkan malaikat yang turunkan malaikat itu bukan cantik, di sananya itu laki-laki, turunkan malaikat 2. Tapi kenyataannya ya begitu malaikat bentuk parasnya itu laki-laki, kemudian apa? Ya tetap itu dicoba dari Allah, coba seperti apa kekuatan senangnya ke laki-laki. Ternyata ya masih, dikejar-kejar itu malaikat. Jadi seluruh umatnya Nabi Lut itu ngejar malaikat itu 2. Yang namanya malaikat itu kan aslinya kan tidak memiliki jasad. Jadi jasadnya itu hanya rekayasa saja gitu. Akhirnya apa? Karena akhirnya sampai malaikat itu dicari di mana saja, rumahnya itu didemo, rumahnya Nabi Lut. Akhirnya apa? Allah mengazab umat Nabi Lut. Langsung diazab dengan cara apa? Dengan cara diturunkan onta. Onta itu apa? Onta itu sehari makannya itu bisa 2 hektar. 2 hektar makanan. Sehingga apa? Habis semua makanan pada saat itu, paceklik. Kalau zaman umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad begitu melanggar ajaran agama, langsung Allah siksa. Tapi di umat Nabi Muhammad enak ya, bebas melanggar ajaran agama yang masih tetap dikasih rezeki sama Allah, masih dilindungi oleh pemerintah, yang menjalankan agama ya juga masih dilindungi, masih diberi rezeki dan sebagainya. Kalau umat zaman dulu bukan Nabi Muhammad itu langsung, inilah kehebatan umat Nabi Muhammad. Itu seperti itu. Jadi iman kepada malaikat itu sangat penting. Seperti roh lah. Roh ini kan ada dalam diri kita, ya kan? Kita ada ruhnya enggak? Roh itu kan daya halus kekuatan hidup. Sehingga ketika orang tidak ada ruhnya, maka dia akan mati. Dan ketika misalnya pengen diketahui secara saintifik, secara ilmu, ya enggak akan ketahuan. Sampai orang barat nih, ketika ada orang mau meninggal itu langsung diteliti, tapi ya tidak kelihatan juga ruhnya keluar dari mana itu loh. Karena memang ruh itu urusannya Gusti Allah. Warruhu min amri Rabbi. Jadi tidak ada yang tahu tentang keberadaan roh. Tapi kenyataannya ada potensi hidup. Jadi kayak gini, kalau dalam HP itu kalau fisik ini adalah casing, ya. Casing nih, mana casingnya ada yang bagus, ada yang enggak. Tapi enggak pengaruh casing itu. Yang penting apa? Jiwa, aplikasi HP. Semakin HP itu mahal, maka aplikasinya semakin hebat, semakin kuat. Semakin orang memiliki ilmu, maka semakin akan memiliki daya kekuatan yang luar biasa. Dan sedang ruhnya itu adalah baterai. Oh, HP bagus, aplikasinya bagus, baterainya enggak ada, yang enggak akan hidup itu. Itu gambarannya seperti itu. Makanya puasa ini adalah untuk menghidupkan ruh kita. Supaya apa? Supaya ruh kita ini semakin kuat, baterai kita semakin kuat. Begitu baterai kita kuat, maka kehidupan kita semakin semangat gitu. Makanya puasa ini salah satu fungsinya adalah untuk menggairahkan ruh kita semakin lebih hidup, semangat hidup. Itu pentingnya puasa itu di situ. Harapan kita hidup itu semakin lebih kuat. Makanya kan ketika orang mau operasi itu kan puasa dulu, jangan makan. Itu maksudnya apa? Supaya harapan hidupnya itu menjadi semakin kuat gitu. Jadi nanti di operasi juga dia masih tetap hidup, kecuali ada kesalahan teknis. Ya itu ya malaikat tuh harus percaya. Karena kalau orang barat sudah tidak percaya dengan malaikat, apalagi di Taiwan, di Cina, pokoknya yang daerah-daerah yang tidak percaya adanya Allah lah. Itu iman yang kedua.
Wasyu'batu as-salisatu al-imanu bil kutubi bi an tasaddaka bi anna ma anzalallahu ala anbiya'ihi minal kutubi wahyun minallahi mustamilun ala ahkamihi wa akhbarihi. Lah iman yang ketiga itu adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Dengan cara apa? Meyakini kebenaran bahwa kitab-kitab Allah itu diturunkan kepada para nabi, dan nabi itu memang benar-benar wahyu dari Allah. Kayak misalnya kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Ya, ini Al-Qur'an ini adalah kitab dari Allah dan kita mesti percaya. Bukan hanya percaya saja, tapi kita harus melaksanakan apa-apa yang ada di dalamnya. Karena isi kandungan Al-Qur'an itu bukan untuk apa-apa, tapi untuk agar hidup kita itu bahagia dunia dan akhirat. Iya, itu tujuannya itu. Kelihatannya itu enggak. Jadi dunia sampai akhirat. Orang kalau sudah punya keniatan hidupnya, dia sudah meyakini bahwa hidupnya dunia sampai akhirat, ia akan hati-hati. Iya, mau mencuri, dia ingat ini dosa sampai akhirat. Akhirnya enggak jadi untuk rem orang yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat itu enggak ada rem. Makanya kayak di Jepang itu ketika berbuat salah itu langsung bunuh diri. Kenapa? Karena di sana itu enggak meyakini adanya di hari akhirat. Itu di Indonesia juga dulu ada kelompok partai yang ateis, yaitu Marxisme. Jadi orang-orang PKI dulu itu kan tidak percaya dengan Tuhan, dengan Allah. Nah itu dulu mau diindonesiakan, tapi ternyata karena memang Indonesia ini yang membentuk, yang mendirikan itu adalah para ulama, para ulama, dihancurkan dan ditiadakan dari Indonesia. Semoga sampai akhir zaman, sampai anak cucunya kita, sampai kiamat lah Indonesia ditiadakan dari partai-partai, kelompok-kelompok yang tidak percaya dengan Allah. Itu meskipun sekarang berusaha untuk bangkit kembali, tapi mudah-mudahan dengan kekuatan para wali hinyah terus, tidak ada. Karena bahaya kalau sudah menguas. Cina dulu Islam itu masuk di Cina dulu, di Cina kemudian ke Indonesia. Jadi orang-orang Cina itu dulu Islamnya kuat-kuat banget. Makanya Sunan Gunung Jati itu punya istri di Cina dulu. Iya, jadi sebelum zaman Sunan Gunung Jati, Wali Songo, Cina itu kuat di sana itu. Dan bahkan di Timur Tengah itu dikenal. Makanya kan ada hadis tolabul ilmi walau minasyin, gitu ya. Carilah ilmu meskipun sampai negeri Cina, karena Cina itu terkenal. Tapi karena pemerintahnya yang dipelopori oleh Mao Zedong, orang-orang Marxisme, orang-orang tidak percaya dengan Tuhan, anti Tuhan, akhirnya sampai sekarang itu dilegalkan jadi negara anti agama. Sampai sekarang. Jadi keturunan-keturunan Cina yang dulu Islamnya kuat-kuat, sekarang sudah tidak beragama di sana tuh. Indonesia juga bisa seperti itu. Ketika misalnya partai-partai komunis itu menjadi partai yang besar, misalnya PKI misalnya besar, dan kemudian menguasai Indonesia, terus menjadi presiden, bisa saja seperti itu. Kenyataannya kayak di Beijing, kayak di Cina dulunya seperti itu. Nah, itu makanya kita harus mendukung pemerintah-pemerintah yang masih tetap menegakkan ajaran-ajaran agama. Kenapa? Karena itu sangat penting ya. Karena kehidupan itu bukan kita saja. Kita, anak cucu kita terus sampai turun-temurun, itu kan pengaruh. Karena apa? Karena nanti kan kaitannya dengan kita di akhirat. Di akhirat ini kan nanti seluruh keturunan ya, itu kan akan ditanya. Misalnya saya keturunan yang ketujuhnya ini ternyata nggak sholat, saya akan ditanyakan,
ente keturunannya siapa? Roni. Kok enggak sholat? Dulu kan ngajar ngaji. Lah ini berarti ya, jadi ini adalah karena sistem di negaranya atau karena memang anaknya dan sebagainya. Itu makanya seperti itu ya. Jadi harus seperti itu. Makanya kalau pemilihan umum itu harus nyoblos ya. Kenapa? Karena nyoblos itu untuk mendukung pemimpin yang misalnya partai-partai yang Islam lah. Karena nggak mungkin partai Islam itu tidak punya program untuk menguatkan ajaran agama, nggak mungkin. Ya. Saya malah kadang tidak setuju dengan para kiai, ustadz yang mengatakan bahwa partai itu di mana saja, meskipun itu partai-partai yang ateis atau nasionalis ateis, itu saya nggak setuju. Kenapa? Karena hidup itu bukan sekarang saja, tapi terus berlanjut. Kayak sampean kabeh ini tahu nggak mbahnya? Misalnya, itu penting karena ketika seorang itu tahu minimal 7 keturunan, maka dia pasti akan menjadi seorang yang paham dalam agama dengan sendirinya. Iya, harus tahu itu keturunannya A, B, C, D. Kayak Mbak Supri aja kan keturunannya tahu semua. Misalnya Muhammad Sufri bin Muflih, Muflih bin Mukhtar, Mukhtar bin Banawi, Banami bin Hashim, itu tahu semua sampai terus ada catatannya. Nah, itu harus seperti itu. Jadi harus dicari keturunannya karena pengaruh. Wasyu'batur rabi'atu bi an tu'mina bi annal anbiya'a shadiquna fi ma akhbaru bihi minallahi ta'ala. Iman yang keempat itu adalah mempercayai bahwa para nabi itu adalah benar-benar seseorang yang diutus oleh Allah. Para nabi itu ya orang-orang yang diutus oleh Allah, yang terkenal 25 nabi itu. Kita harus percaya. Nabi Isa yaitu nabi, kita harus percaya bahwa Nabi Isa itu nabi, gitu loh. Karena nabi ya itu utusan dari Allah yang mesti kita harus percayai. Jadi kita jangan misalnya menyatakan Nabi Isa itu bukan nabi, enggak. Meskipun orang Kristiani menyatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, kita enggak. Bukan anak Tuhan. Bukan anak Allah, tapi itu adalah utusan Allah, Nabiullah. Dan bagaimana ada yang kontroversi ya antara ketika kelahiran Nabi Isa ini ada yang menghormati, ada yang menyatakan atas kelahirannya dan enggak. Wah, itu kalau kita orang Islam ya niatkan bahwa menghormati kelahiran nabi-nabi itu adalah merupakan ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar kita mengingat kembali dakwah yang dijalankan oleh para nabi. Wa anna minhum man arsalahum ilal khalqi lihidayatihim wa takmili ma'asihim wa ma'adihim wa ayyadahum bil mu'jizati ad-dalati ala sidqihim fa balahu anhu ta'ala risalatihi wa bayyanu lil mukallafina kama amaru bi bayani. Jadi para nabi itu ya merupakan utusan-utusan Allah yang untuk memberikan petunjuk hidayah kepada manusia. Kayak kita semua ini ya berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu akan hancur hidupnya ketika sirnanya iman dalam dirinya. Kenapa? Karena ia tidak memiliki keyakinan penuh bahwa hidup ini dikendalikan oleh Allah. Kalau kita sudah yakin bahwa kehidupan ini dikendalikan oleh Allah, maka keyakinan kita akan semakin kuat. Semakin kuat keyakinan kita kepada Allah, maka semakin dekat kita kepada Allah.
begitu kita semakin dekat kepada Allah, maka karakter-karakter yang dimiliki oleh Allah, sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, kayak sifat Al-Ghani, Maha Kaya, Ar-Razzaq, Maha Memberi, Ar-Rahman, kasih sayang, itu akan melekat dalam diri kita, sehingga kita tidak akan khawatir hidupnya. Makanya para wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan pernah takut dan khawatir dalam menjalani hidup. Semakin semangat dan semangat, harapan hidupnya itu semakin kuat. Iya, jadi harapan-harapan itu sangat penting agar kita semakin lebih semangat dalam menjalani hidup. Nah, itu iman yang keempat. Wal wasyubatul khamisatu al imanu bi fana'il alami ad-dunyawi al-alawi was-sufla. Iman yang kelima itu adalah percaya bahwa alam semesta ini akan hancur, musnah, baik alam semesta yang ada di atas langit dan seisinya, wasufla, alam semesta yang ada di bawah bumi dan seisinya, ini akan hancur. Terserah Allah kapan akan dihancurkan. Wabil yaumil akhiri ma'astamala alaihi minal jazai wal hisabi wal mizani was sirati wal jannati wan nar. Dan iman percaya adanya hari akhir. Percaya ada di dalam hari akhir itu nanti ada jaza itu balasan, ada hisab. Seluruh amaliyah kita dari A sampai Z, dari sejak kecil sampai meninggal mati, itu akan dipertanyakan tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, tidak ada yang tertinggal. Kenapa? Karena setiap amaliyah kita itu dicatat oleh para malaikat. Dan ketika seorang catatan amaliyah kebaikannya itu banyak, maka itu sebagai tanda bahwa ia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Kenapa? Ketika seorang sudah banyak melakukan amaliyah kebaikan di dunia, itu sebagai ciri khas nanti di akhirat ia adalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi gambaran akhirat itu seperti gambaran di dunia ini. Kalau seorang jahat di dunia, yaitu ya jelas di akhiratnya itu akan menjadi orang yang tersiksa. Itu secara agama. Itu seperti itu. Makanya ketika kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang rajin sholat berjamaah, pengajian, bersedekah, memberikan kepada orang, berbuat baik kepada sesama, itu ciri-ciri orang yang baik yang di akhiratnya kelak nanti menjadi orang yang masuk surga. Jadi namun meskipun demikian, kita jangan merasa sombong karena kita ini adalah orang yang rajin ibadah, rajin bersedekah, rajin berbuat baik kepada sesama. Kemudian dia meyakini penuh bahwa ia yang menggondol surga, dia yang memiliki kekuatan di surga, pasti akan masuk. Jangan, karena itu termasuk sombong. Begitu kita memiliki rasa sombong karena kita misalnya pintar ngaji, rajin ibadah, maka seluruh amaliyah kita itu akan musnah. Itu loh. Musnah. Jadi kita kan orang yang rugi. Loh, kita sudah beramal baik kemudian dimusnahkan oleh rasa sombong. Maka hilangkan rasa sombong itu dalam diri kita. Iya. Puasa juga ini termasuk bagaimana cara kita jangan sombong. Kadang-kadang kan orang yang misalnya punya finansial lebih atas menghina pada yang di bawah. Ini kan sombong. Ketika misalnya puasa, maka semua orang itu merasakan lapar semuanya. Karena merasakan lapar, kemudian dia berpikir bagaimana orang-orang yang kadang sehari makan, kadang enggak, itu seperti apa. Akhirnya apa? Dia menjadi empati, menjadi peduli kepada orang-orang yang kadang makan, kadang enggak. Bukan malah merendahkan, gitu.
Puasa itu diantaranya itu muncul belas kasih kepada orang yang lebih rendah secara ekonomi. Itu kan berarti kan hilangnya rasa sombong. Maka otomatis orang yang berpuasa ini pahalanya itu besar sekali. Tidak ada yang bisa memperkirakan. Bahkan kita misalnya sholat, malaikat itu bisa nyatet sholat sendiri pahalanya 1 derajat, sholat berjamaah pahalanya 27 derajat, ya kan, dicatat oleh malaikat. Begitu orang berpuasa, malaikat bingung, bagaimana nih saya akan menulis pahalanya seperti apa. Makanya malaikat, kalau orang berpuasa itu bukan ente yang nyatat, kata Allahnya, itu tugas saya. Wasaumuli, orang-orang yang berpuasa ini nanti saya akan mencatat pahalanya, kata Allah. Wa ana ajzi'u bi. Jadi begitu Allah mencatat pahala orang yang berpuasa, Allah itu apa yang ditulis Allah kecil itu besarnya lebih dari dunia seisinya. Dulu Al-Qur'annya kan menjelaskan innamal hayatud dunya qalil. Seluruh kehidupan dunia seisinya itu kecil, kata Allah. Lah begitu kita dicatat oleh Allah satu amalan, meskipun amalan pahalanya kecil, itu lebih besar dari dunia dan seisinya. Kalau lebih besar dari dunia isinya, maka itu akan menjadikan kita begitu mudah dalam menjalani hidup. Seperti itu. Itu iman yang ke-5. Wal ba'si wal qadari al jalil wa jam'ina fi mahsyarin fi al khalaiqu tahsyur. Wal ba'sa liran iman kepada hari kebangkitan, wal qadari lan qadar al jalil wa jam'ina fi mahsyarin fi al khalaiqu tahsyur. Dan iman yang ke-6, wa dzakara an-nazimu fi hadzal baiti salasu su'abin faqala ala fiskima taqaddama was-su'batu as-sadisatu al-imanu bi anna Allah yab'asul mauta sawa'un kanu makburina aw harqiyu aw harqiyin aw ghairu dzalik. Iman yang ke-6 itu adalah iman percaya bahwa nanti di akhirat itu ada hari kebangkitan. Nah, jadi di akhirat itu setelah orang mati itu nanti ada hari kebangkitan, namanya yaumul ba'ats. Ini harus iman kita itu. Jadi orang-orang yang ketika meninggal dunia itu dalam keadaan husnul khotimah, ia akan menikmati kehidupannya di alam kubur, di alam barzakh. Sehingga apa? Sehingga ketika ada malaikat membunyikan trompet yaumul ba'ats, hari kebangkitan, mereka kaget. Loh, ini hari apa? Kebangkitan tah? Padahal sudah bertahun-tahun itu meninggal, tapi enggak terasa. Kenapa? Karena ia menikmati hidupannya di alam kubur itu. Tapi bagi orang-orang yang mendapatkan siksa kubur, ya itu menunggu kapan hari kebangkitan. Tapi kenyataannya setelah hari kebangkitan ia akan disiksa juga. Makanya hidup itu ya jangan terlalu memikirkan kepentingan pribadi. Itu kenapa? Karena nanti yaitu afatnya di akhiratnya itu kita akan menjadi orang yang bangkrut, yang susah gitu loh. Iman al-ba'ts. Baik orang itu meninggal dalam keadaan seperti apa aja, yang meninggal di kubur, yang meninggal kemudian dibakar kayak di orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, atau ketika meninggal dibuang ke laut atau tenggelam, hilang dan sebagainya, itu semuanya akan dibangkitkan. Tidak ada yang lepas. Semuanya orang manusia yang pernah hidup di dunia itu akan dibangkitkan. Dibangkitkan seperti jasad kita semula. Sama seperti jasad kita semua. Terus wal mab'usu wa ainu hadzal badani la mislihi ijma'an. Jadi nanti yang akan dibangkitkan itu ya jasad kita ini. Meskipun
kita jasadnya itu akan kembali kepada alam semesta, nanti ketika yaumul ba'ats itu akan kembali pula. Ya, jasad kita ini kan, bentuk fisik kita ini kan terdiri dari api, air, tanah, dan apa satunya itu? Udara, ya kan? Angin. Ya, karena angin, api, udara ini adalah bentuk dari salah satu alam semesta, ya berarti kita ketika misalnya seseorang itu meninggal dunia, maka akan dikembalikan kepada alam semesta secara fisiknya itu. Pertama, orang yang meninggal itu yang tidak ada itu apa? Nafas, ya kan? Oh, nafasnya tidak ada, berarti ini meninggal. Tadinya masih hangat, tapi setelah lama-lama menjadi dingin. Oh, apinya hilang. Des. Setelah sudah dikubur 40 hari, kemudian membengkak, dan setelah membengkak proses akhirnya apa? Airnya keluar semua, menjadi kering tubuhnya. Setelah tubuhnya kering, maka lama-lama akan merapat dengan tanah, menjadi tanah kembali. Kan seperti itu. Tapi nanti kalau yaumul ba'ats itu akan bangkit kembali. Dan itu mudah menurut Allah. Ada di dalam Al-Qur'an surat At-Taghābun ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Za'amal ladzina kafaru alla yab'asu kul bala wa rabbi latub'asunna thumma latunabbi'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Jadi mereka ini orang-orang barat, orang-orang anti Tuhan itu yang tidak percaya adanya yaumul ba'ats, ini nanti di sana itu akan kebingungan. Loh, ternyata ada hari kebangkitan dah. Saya dulu nggak percaya karena secara logika itu tidak akan ada, tapi kenyataannya ada. Waduh, pada kebingungan. Dan ternyata semua amaliyah-amaliyahnya itu dicatat dan lain sebagainya. Wah, dia akhirnya pingin kembali lagi ke dunia. Tapi kenyataannya tidak ada sesuatu yang kembali. Seperti waktu, tidak ada waktu yang kembali. Waktu yang kemarin puasa hari pertama tidak akan kembali lagi. Akan tetap waktu itu akan berjalan. Terus nanti paling kita akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Tapi ya terus tidak akan mundur. Tapi orang-orang tidak percaya yaumul ba'ats itu pengen kembali lagi, ya enggak akan mungkin. Ya ini kan ayat Al-Qur'an dari Allah. Kenapa? Karena Allah itu kan tidak terikat dengan ruang dan waktu, sehingga semuanya sama. Sekarang nanti itu sudah terlihat semua. Seperti para wali. Para wali itu sudah tidak terikat dengan ruang dan waktu, sehingga wali itu tahu masa lalu, tahu dunia sekarang, tahu nanti yang akan terjadi, karena sudah tidak ada waktu lagi. Beda dengan kita yang terikat. Nah, ini yang iman yang ke-7. Ya, sampai di sini semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shibaiha